Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hai, perkenalkan, saya Kansa, dan saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk membayangkan berapa banyak kesempatan yang telah kamu lewatkan begitu saja hanya karena kamu takut berbicara. Takut disalahkan, takut dinilai, takut ditertawakan. Padahal di era digital seperti sekarang, suara kita adalah identitas kita. Kalau kamu nggak berani untuk berbicara, maka orang lainlah yang akan mendominasi percakapan, bahkan untuk hal-hal yang tidak mereka pahami dengan baik. Tahukah teman-teman, menurut survei Cross River Therapy tahun 2024, ada 75% orang takut berbicara di depan umum. Artinya, rasa gugup yang kita rasakan itu bukan kelemahan, itu manusiawi. Bahkan pembicara hebat pun pernah gemetar saat memegang mikrofon. Yang membedakan hanyalah mereka tidak berhenti, mereka terus melangkah. Public speaking bukan sekedar berbicara di atas panggung, tapi public speaking adalah bagaimana kita bisa menyampaikan gagasan dengan percaya diri, meyakinkan, dan berdampak. Menurut survei dari Forbes, 70% profesional mengatakan bahwa kemampuan berbicara dan presentasi adalah kunci utama kesuksesan karir. Jadi, bukan hanya kemampuan teknis yang penting, tapi juga kemampuan kita menyampaikan ide dan gagasan dengan percaya diri. Saya pribadi percaya bahwa kemampuan berbicara itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Dulu, saya juga pernah berdiri di depan audiens dengan suara yang gemetar, tangan gemetar, keringat dingin. Tapi dari situ saya belajar bahwa sebenarnya audiens kita tidak pernah menunggu kita untuk sempurna. Nah, sekarang kesempatan kita itu semakin luas. Panggung tidak hanya berbentuk aula dan auditorium saja. Panggung kita saat ini bisa berupa layar ponsel. Setiap kali kita berbicara di depan kamera, kita berbagi insight via media sosial, kita melakukan presentasi online, tanpa sadar kita sedang berlatih public speaking. Dari situlah muncul personal branding. Bagaimana orang mengenali kita, orang menilai keahlian kita, dan akhirnya orang mempercayai kita. Semua itu berangkat dari kemampuan berbicara. Lalu, pertanyaannya, bagaimana cara membangun kepercayaan diri saat kita berbicara? Ada 3 langkah sederhana yang bisa teman-teman coba mulai saat ini. Yang pertama, teman-teman bisa mulai dari ruang aman. Latih diri berbicara di depan cermin, di depan kamera, atau di komunitas kecil. Yang kedua, gunakan teknik 3S. Apa itu 3S? Smile, slow down, share story. Smile, tersenyum itu membuat audiens teman-teman nyaman. Slow down, berbicara dengan perlahan, memberi kesan percaya diri. Share story dan berbagi cerita membuat pesan kita lebih kuat dan mudah untuk diingat. Yang ketiga, konsisten. Saya tadi telah katakan bahwa panggung kita hari ini di era digital bukan hanya aula dan auditorium belaka, tapi juga layar ponsel. Untuk berlatih public speaking, teman-teman bisa mulai konsisten untuk upload video pendek via LinkedIn, YouTube Short, TikTok, atau mungkin Reels Instagram. Bukan untuk viral, tapi untuk berkembang. Dan teman-teman, pada akhirnya public speaking itu bukan tentang siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling tulus dalam menyampaikan. Karena ketika kamu mulai berbicara, kamu sedang memperkenalkan suara kamu. Dan siapa tahu, dari suara itulah perubahan besar dimulai. Jadi, mulai hari ini berani bicara. Karena satu suara yang berani bisa menginspirasi 1000 hati orang yang ragu. Demikian teman-teman dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.